Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Ini bukan rumahku, ini latihan. Saya hanya belajar bagaimana mengasihi sesama. Saya hanya berlatih, belajar mengampuni, dan belajar bagaimana tidak marah dan tidak egois. Ibrani 13:14 katanya, di sini kita tidak punya tempat tinggal tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ibrani 11:16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Allah Maha Kasih, kata Yesus, aku pergi untuk menyediakan tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Saudara tahu sekarang, Ia mempersiapkan tempat dan menyediakan bagi kita tempat yang Ia siapkan. Ayo. Jangan takut bertambah tua, saudara hanya 1 hari lebih dekat ke surga. Saya sering katakan setiap malam saat pergi tidur, ya Tuhan, saya sehari lebih dekat ke surga. Sehari lebih dekat untuk pulang, dan saya nikmati hidup. Mencintai yang kulakukan, mencintai keluargaku. Tapi saya tak takut untuk pergi, saya menantikannya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih Bapa tak ada dalam orang itu. Saudara tahu itu pernyataan yang kuat. Apa yang Yesus katakan, kecuali engkau mengasihiku, kita harus utamakan Tuhan. Saudara bisa menikmati hal-hal di dunia, bukan hal duniawi, tapi hal-hal yang Allah sediakan di dunia, Ia sediakan untuk kita bisa nikmati, tapi kita tidak bergantung padanya. Amin. Jangan salah perlakukan orang untuk kepentinganmu. Gunakan jadi berkat untuk sesama. Kuulangi ini, jangan salah perlakukan orang untuk kepentinganmu. Gunakan jadi berkat untuk sesama. Kuulangi ini, jangan salah perlakukan, sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Wow. Sekarang dunia sedang lenyap. Suatu hari, ini semua tak akan ada lagi. Wahyu 21:1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu itu telah berlalu. Kupikir kita perlu pikirkan hal ini sedikit lebih dalam. Saudara tahu, sebenarnya, sejujurnya, Alkitab tidak beritahu kita banyak tentang surga itu seperti apa. Dan kurenungkan itu karena kelihatannya jika Allah memberi penjelasan lebih jelas, banyak orang akan tertarik ke sana. Tapi tentunya kita tahu apa yang Allah lakukan jadi. Tapi kulihat ini beberapa minggu lalu dan kuberitahu mengapa Ia tidak beritahu kita lebih lagi. Karena sungguh tidak terbayangkan. Luar biasa kemegahannya. Maka jika Ia mencoba menjelaskan, kita pun tak akan paham. Kita tak akan paham. Kita bahkan tak bisa bayangkan atmosfer surga. Atau jenis kasih yang ada, atau tempat tiada orang yang marah,
tiada iri hati, dan semua orang sangat mengasihi sesamanya. Astaga, tidakkah saudara lelah bertengkar? Tidakkah saudara lelah akan kebodohan? Maksudku, berita. Aku tak tahu apakah bisa menyebutnya berita. Bisa menyebutnya, benar? Hanya saja si ini membunuh si itu dan seorang lain lakukan yang lain, dan saudara tahu jika saudara punya uang dan saudara bisa melepaskan diri darinya, bagiku. Tapi suatu hari ini akan berakhir. Dan kita akan menghadap Allah. Dan Alkitab berkata kita mempertanggungjawabkan hidup. Nah, ini masalahnya. Saudara tak akan dihakimi berdasarkan akan pergi ke surga atau tidak jika saudara orang percaya. Jika namamu tertulis di kitab kehidupan, tak akan ada penghakiman atas keselamatanmu. Tapi, kita akan dihakimi. Sebagai orang percaya, kita dihakimi atas pekerjaan kita. Waduh, dan apakah semuanya murni? Di Korintus dikatakan, semua pekerjaan kita akan dihadapkan pada perapian api. Dan setiap pekerjaan yang kita bangun di atas fondasi yaitu Yesus Kristus, bisa terbuat dari kayu, jerami, ilalang, atau tunggul, emas, perak. Dan jika mereka tidak murni, mereka akan dibakar di perapian api. Dan jika mereka murni, mereka akan bertahan dan akan diberikan upah. Tahukah saudara berapa banyak orang berbuat baik tapi melakukannya untuk dilihat, diperhatikan, dapat pujian, untuk dikenang, dan ini seringkali ada di gereja. Itulah mengapa kita sulit sekali menutup mulut akan yang kita lakukan. Nah, saya suka hal ini. Roma 8, 22 dan 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin sampai sekarang. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi, bukan saja kita mengeluh, tapi seluruh ciptaan mengeluh, menunggu kekacauan selesai. Ciptaan mengeluh, bahkan ciptaannya punya cukup nalar untuk tahu seharusnya tak demikian. Adakah yang memahami ini? Apa ini membantumu untuk mungkin memahami ada ketidakpuasan dalam hidup? Ini masalahnya. Jika saudara tahu bagaimana rasanya, bayangkan betapa repotnya untuk menyelamatkanmu. Dan saudara bisa lebih menikmati hidup karena saat Anda ikut serta dan menikmati hidup lalu saudara mengalami serangan ketidakpuasan, saudara tahu maksudnya. Rasanya bagaimana? Tidak, iblis. Aku tahu apa ini, kau tak akan menipuku. Aku tak akan keluar jalur dan mengejar yang lain. Lihat, iblis menggunakan hal-hal itu untuk menggeser kita dari tujuan, dan kita mengejar sesuatu yang tak akan memuaskan kita. Kita tinggalkan mata air kehidupan dan menggali sumur yang tak ada airnya. Kita punya tubuh baru. Tuhan Maha Kasih, tak ada selulit, tak ada mata ikan di kaki, tak ada benjolan, tak ada sakit tumit atau sakit otot atau... Tidakkah saudara tahu ini membuat iblis marah ketika ia tak bisa membuat saudara sedih? Bayangkan betapa ini menyusahkannya. Karena sukacitamu lah yang ia kejar, sukacita Tuhanlah perlindunganmu.
Filipi 3, 20-21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita ini serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, sungguh misteri yang akan dibukakan. 1 Korintus 15, 50-55. Yang hendak kukatakan, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu rahasia, kita tidak akan tidur, maksudnya mati, tetapi kita semuanya akan diubah. Diubah seketika dalam sekejap mata. Dibunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Dalam sesaat, dalam sekejap mata. Jika saudara bisa gunakan imajinasimu, saya tak punya waktu untuk lakukan ini, tapi beberapa orang sudah tahu. Saudara tahu, kita berjalan bersama Allah. Dan beberapa sudah selamat lebih lama dari yang lain, semakin lama saudara selamat, semakin jauh seharusnya saudara berada. Maksudku jika saudara sudah selamat 50 tahun, saudara masih... Saudara paham? Ada yang salah? Tahukah saudara jika bekerja dengan Allah, saudara bekerja dengan Roh Kudus serta mengasihi Yesus dan mengizinkannya bekerja dalam hidupmu, saudara tak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain secara rohani. Tak perlu bandingkan kehidupan doamu dengan mereka atau tingkat kesucianmu dengan mereka. Atau seberapa banyak kehebatan yang mereka raih dibanding dengan yang saudara raih. Kita sudah lakukan hal besar jika mau bangkit dan jalani hari dengan sukacita. Amin. Jadi mungkin saat Yesus datang dan nafiri berbunyi, mungkin seseorang di sini, seseorang di sana, dan seseorang di sini, dan seorang lain hampir berhasil. Tapi ketika nafiri berbunyi, saya yakin Yesus akan melangkahi perbatasan dan dimanapun saudara ada, Ia akan mendatangimu dan membawamu. Jadi nikmati posisimu dalam Tuhan. Jika saudara tidak ada di posisi orang lain, lalu kenapa? Bangkitlah setiap hari, lakukan yang terbaik. Jika saudara berdoa 5 menit tiap pagi dan bersemangat melakukannya, jangan ikut makan pagi dengan saudara Kristen yang hebat dan mendengarkan bagaimana ia berdoa 4 jam tiap pagi, lalu terhakimi dan berpikir saudara bukan apa-apa. Jalani hidupmu bersama Allah. Bukan artinya kita tak perlu belajar dan bertumbuh dan contoh orang lain tak baik untuk kita, tapi saudara tak perlu bersaing dengan orang lain dan berusaha jadi mereka. Bagaimana jika aku beritahu bahwa Allah mengasihimu apa adanya? Ya, surga akan seperti apa? Ada lebih banyak yang kita tak tahu dari yang kita tahu, tapi dikatakan tidak ada lapar, tidak ada haus. Kita akan makan di surga, tapi kita tak akan pernah lapar. Wahyu 19 ayat 6-9. Nah, ini bagian penting. Jangan teralihkan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa. Nah, ini adalah beberapa hal yang Rasul Yohanes lihat yang tertulis di Wahyu. Ia dengar dan ia lihat semua ini. Dan ia lihat hal-hal yang Paulus katakan ia lihat hal-hal di surga ketiga yang ia tak mampu ceritakan, ia tak mampu menjelaskan. Tak ada kata-kata untuk menjelaskan. Marilah kita bersuka cita karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini yang kita harus lakukan sekarang. Saudara dengar, kita adalah pengantin yang ia bicarakan dan Yesus adalah mempelai pria. Dan bayangkan seorang pengantin, ia menyiapkan hari pernikahannya. Oh astaga. Maksudku saya punya cucu
yang tahu siapa yang ia akan nikahi tapi mereka tak akan menikah untuk beberapa tahun ke depan. Kita harap apapun yang Allah ingin. Tapi minggu lalu ia melihat-lihat lokasi nikah. Katanya, aku ingin siap-siap. Aku ingin menyiapkan. Bagaimana jika kita juga begitu? Ayo, bagaimana jika itu sikap kita? Ini bukan rumahku, ini latihan. Saya belajar bagaimana mengasihi sesama. Saya hanya berlatih mengampuni, berlatih tidak marah, tidak egois. Saya pengantin yang mempersiapkan diri bertemu mempelai pria. Ayo, bukan berfokus pada yang kita ingin dan perlu, tapi fokus untuk siap bertemu mempelai pria. Maksudku, seorang pengantin tampil terbaik di pernikahannya. Ia merawat kulitnya. Ia kurangi berat badan. Maksudku, rias wajahnya profesional. Kukunya dipercantik, rambutnya diperindah. Gaunnya harus sempurna. Oh, ada kehebohan terjadi dalam bersiap menemui mempelai prianya. Yesus, kuharap seseorang memahamiku. Oke. Nah, saya ingin memberitahu saudara beberapa hal tentang surga sebelum kubacakan kalimat ini karena aku harus. Seluruh kota dari emas. Bukan hanya jalan. Entah mengapa kupikir hanya jalanannya. Tidak, seluruh kota terbuat dari emas murni seperti kristal. 12 gerbang, masing-masing terbuat dari mutiara utuh. Nah, saya tidak tahu seberapa besar gerbangnya. Wow, bisakah saudara bayangkan mutiara seperti itu? Dan dindingnya dipenuhi dengan permata-permata terbaik, batu delima, permata, jasper, dan semua ini beda. Banyak perhiasan yang belum pernah ku dengar. Ada seseorang menulis dahulu dan katanya anting berlianku mengganggu mereka. Dan kupikir kau akan sangat tidak nyaman di surga. Jika berlian kepunyaanku atau cincinku atau saudara tahu apapun mengganggumu, Oke, kembali ke jamuan makan anak domba. Nyatanya saya akan bacakan sedikit lagi. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilauan dan yang putih bersih, karena kain lenan halus melambangkan orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara diundang. Amin. Ini undangan. Tuhan berkata padamu malam ini, aku mengundangmu. Aku mengundangmu untuk menerimaku, menjadi bagian dari pengantinku, mempersiapkan dirimu ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan seperti apakah itu? Oh astaga, kita terima tubuh kemuliaan di dalam atmosfer sempurna, kita mempelai Kristus. Ini undangan. Dan saya menyambut undangan itu sekarang. Kepada saudara di sini, atau penonton di televisi dimanapun saudara berada di dunia. Tak peduli bagaimana masa lalumu, tak peduli seberapa jauh saudara dari Tuhan. Jika pernah membunuh, jika pernah
lakukan hal yang sangat buruk. Malam ini, ketahuilah bahwa saudara diundang. Saudara diundang. Dan tidak perlu lakukan apapun. Saudara hanya perlu memberitahu, ya. Saya hadir. Menerima Yesus, saudara hanya perlu serahkan hidup padanya. Percaya ia mati bagi dosamu. Ia membayar harga dosamu. Percaya dalam Yesus Kristus dan saudara diselamatkan. Dan yang datang kepadanya takkan pernah ditolaknya. Ia takkan menolak mereka. Siapapun yang datang takkan pernah ditolak, tak akan pernah diusir. Jika belum pernah menerima Kristus sebagai juru selamatmu dan saudara siap berbalik dari hidup penuh dosa, terima Kristus, mulailah persiapkan diri. Sebentar lagi saya akan minta saudara angkat tangan. Jika saudara pernah jatuh, dulu saudara melayani Tuhan atau mencobanya, saudara mundur, kembali berdosa dan kini iblis berkata Allah takkan menerimamu, atau mungkin saudara sudah coba 4, 5, 6 kali. Seringkali karena saudara tidak dapat pengajaran benar. Saat lahir kembali saudara harus mendapat pengajaran benar, atau saudara takkan tahu harus kemana. Mungkin saudara salah satu dari mereka yang jika seseorang bertanya apa kau akan ke surga, saudara jawab semoga. Tidak, saudara bisa yakin. Saudara punya kepastian. Datang dari mana dan akan kemana. Jika saudara ada di sini, dan jika saudara menonton TV, menonton di iPad, di HP-mu, dan ingin ambil bagian, bisa lakukan hal yang sama dimanapun. Jika ini saudara dan ingin berdoa, mari kudoakan saudara. Maukah saudara angkat tangan agar kulihat saudara di mana? Di seluruh ruangan, saya ingin lihat tangan itu. Di seluruh gedung ini saya ingin lihat tangan terangkat. Ya. Oke, dengar. Bolehkah saudara lakukan ini bukan untuk mempermalukanmu, tapi mengajakmu memulai sama seperti jump start? Saya takkan minta semua ke depan karena mungkin ada terlalu banyak. Tapi jika saudara sungguh-sungguh ketika mengangkat tangan, saya ingin saudara berdiri. Ayo berdirilah. Di seluruh ruangan berdirilah. Ayo dimanapun, berdirilah, berdiri tegap. Ayo. Karena lihat, kita tidak ingin mempermalukan, tapi jika saudara tidak berdiri teguh, saudara takkan pernah melakukannya. Baiklah. Beberapa orang percaya di sekitar mereka. Sentuhlah mereka. Beri mereka rangkulan. Nah, mari berdoa bersama. Katakan doa ini bersama. Allah Bapa, aku mengasihimu. Yesus, aku percaya padamu. Kuterima undanganmu. Aku ingin menjadi milikmu. Aku bertobat dari dosa dan percaya kau menebusnya. Kau tanggung hukumanku. Dan aku menerimamu Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan kuserahkan hidupku padamu. Terimalah diriku ini dan jadikanku seturut kehendakmu. Kini ku terima keselamatan. Aku lahir kembali, percaya Engkau mengasihiku, dan aku menuju surga. Kembali pulang. Amin. Ayo berikan Allah puji-pujian.